Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Kisah Prabu Siliwangi, buyutnya dihadang dan dibunuh Gajah Mada di Perang Bubat. Muncul selepas wafatnya Prabu Maharaja Linggabuana yang juga dikenal Prabu Wangi, raja dari kerajaan Sunda Galuh, yang terbunuh dalam peristiwa Perang Bubat pada tahun 1357 Masehi, yang tidak lain adalah buyutnya. Menurut beberapa sejarawan, raja-raja yang memerintah di kerajaan Sunda Galuh dijuluki Prabu Siliwangi karena memang secara bahasa Siliwangi berasal dari kata bahasa Sunda kuno, yaitu sili dan wangi. Sili berarti pengganti, sementara wangi merujuk pada Prabu Wangi atau Prabu Maharaja Linggabuana. Atas dasar hal inilah sejarawan meyakini raja yang bergelar Prabu Siliwangi jumlahnya banyak, dimulai dari raja yang memerintah setelah Prabu Linggabuana hingga runtuhnya kerajaan Sunda Galuh Pajajaran. Meskipun raja-raja Sunda yang mendapatkan julukan Prabu Siliwangi jumlahnya banyak, para Siliwangi yang paling terkenal merujuk pada Raja Pajajaran pertama, yaitu raja gabungan dari kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan. Raja yang dimaksud adalah Sri Baduga Maharaja, yang mempunyai nama muda Raden Pamanah Rasa. Di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, wilayah kerajaan Sunda Pajajaran membenteng dari Cilacap hingga Lampung. Dikisahkan dari buku hitam putih kerajaan Pajajaran, dari kejayaan hingga keruntuhan kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi bernama lengkap Prabu Dewantarapana Sri Baduga Maharaja, merupakan putra Prabu Dewa Niskala yang lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali Ciamis, Jawa Barat. Sri Baduga Maharaja mengawali karirnya saat pemerintah sebagai raja pada tahun 1482 Masehi. Di bawah naungan Sri Baduga Maharaja, inilah kerajaan Pajajaran mengalami puncak perkembangan yang pesat. Pada catatan cerita, puisi, dan prasasti tertulis menyatakan Sri Baduga Maharaja dinobatkan sebanyak 2 kali menjadi raja. Pertama, ketika Jaya Dewata mendapat mandat untuk memegang kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari sang Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana dari Prameswuri Mayangsari, putri Prabu Bunisora dengan gelar Dewata Prana. Kedua, Sri Baduga Maharaja menerima mandat kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertuanya bernama Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana dari Prameswuri Ratna Sarkati, putri Resi Susuk Lampung. Pada masa itu pula dikenal sebagai masa kemakmuran dan kejayaan, sehingga Sri Baduga Maharaja dikenal sebagai raja dengan julukan Prabu Siliwangi yang paling terkenal. Selain karena itu, Sri Baduga Maharaja juga melahirkan keturunan yang kelak mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Sehingga selepas runtuhnya Pajajaran, nama Prabu Siliwangi yang satu ini masih digunakan oleh Kesultanan Cirebon dan Banten. Sehingga kemudian hari orang hanya mengenal
Maksud Prabu Siliwangi adalah ayah dari Pangeran Walang Sungsang, pendiri Kesultanan Cirebon, dan buyut dari Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten. Prabu Wangi memilih mati. Prabu Wangi dianggap sebagai raja yang teguh pendirian. Ia lebih memilih mati di tangan Gajah Mada daripada kerajaan harus takluk pada Majapahit dengan tanpa peperangan. Sebelum terjadinya peristiwa Perang Bubat, menurut Kidung Sunda, yaitu salah satu naskah Jawa yang membahas mengenai orang Sunda zaman Hayam Wuruk yang ditemukan di Bali, dinyatakan bahwa beberapa kali Majapahit melakukan invasi ke Sunda tapi selalu menerima kegagalan. Hubungan Sunda dan Majapahit selepas Gajah Mada menaikkan cita-citanya melakukan invasi ke Sunda menjadi buruk. Namun di sisi lain, tanpa sepengetahuan Gajah Mada, Hayam Wuruk menyodorkan pinangan ke putri Sunda. Ketika iring-iringan Raja Sunda beserta putrinya sampai di Bubat, mereka justru dihadang Gajah Mada dan dipaksa mengakui sebagai bawahan Majapahit. Paksaan itu kemudian ditolak sehingga terjadi peperangan yang tak seimbang. Peperangan tersebut pada akhirnya membuat seluruh rombongan termaksud di dalam raja dan putri Sunda terbunuh. Meskipun terbunuh di Bubat, Prabu Wangi tetap dikenang oleh rakyat dan pembesar kerajaan Sunda Galuh sebagai raja panutan, karena ia tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan lebih mementingkan martabat kerajaannya. Pasca wafatnya Prabu Wangi, muncullah sang pengganti raja yang dikenal Prabu Siliwangi, yang hingga kini namanya tetap harum dan dikenang. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar. Mau request sejarah mana? Kalian bisa request di kolom komentar.